saya akan menjelaskan sel bakteriofag, influenza, dan bakteri. Nah, pertama ada sel bakteriofag. Di sini ada lima bagian-bagian. Yang pertama ada protein kuat. Protein kuat juga dikenal sebagai kapsid, merupakan lapisan protein yang melindungi materi genetik atau DNA atau RNA dalam virus. Yang kedua ada nucleic acid, merupakan materi genetik yang membawa instruksi untuk mereplikasi virus dalam sel host. Ini bisa berupa DNA atau RNA tergantung pada jenis virusnya. Yang ketiga ada DNA. DNA adalah materi genetik yang membawa instruksi untuk mereplikasi virus. Yang keempat ada seed. Seed adalah struktur yang melindungi dan membungkus bagian-bagian dalam virus bakteriofag. Yang kelima ada tail fibers. Tail fibers adalah struktur yang membantu bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri dan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel host. Yang kedua ada virus influenza. Virus influenza merupakan virus RNA perantaran udara yang menyebabkan flu pada manusia. Mereka terdiri dari materi genetik berupa 8 untai RNA yang dibungkus oleh lapisan protein dan lipida. Virus ini memiliki 2 protein permukaan utama, hemaggglutinin atau H, yang memungkinkan virus untuk melekat pada sel host, dan neuraminidase yang membantu virus melepaskan diri dalam sel host. Baik, di sini ada protein kuat. Protein kuat juga dikenal. Protein kuat dalam kasus virus influenza ini mencakup kapsid protein yang melindungi materi genetik virus. Yang kedua ada nucleic acid. Virus influenza ini memiliki materi genetik berupa 8 untai RNA yang membawa instruksi untuk mereplikasi virus dalam sel host. Yang ketiga ada RNA, materi genetik yang membawa instruksi untuk mereplikasi virus. Yang terakhir ada membran envelope. Virus influenza ini memiliki lapisan lipid dan protein luar yang membentuk membran envelope. Yang terakhir ada bakteri. Bakteri adalah organisme prokaryotik yang terdiri dari satu sel. Mereka memiliki struktur sel yang mirip dengan sel eukariotik. Meskipun dengan perbedaan yang signifikan, bagian-bagian utama dari sel bakteri termasuk dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, DNA atau nukleoid, dan seringkali flagel untuk gerakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian bakteri. Yang pertama ada pilus. Pilus adalah struktur panjang dan tipis yang menonjol dari permukaan sel bakteri. Mereka berperan dalam adhesi antar sel atau transfer genetik. Yang kedua ada kapsul. Kapsul adalah struktur luar yang terdiri dari polisakarida yang melapisi dinding sel bakteri, memberikan perlindungan tambahan dan memungkinkan bakteri untuk melekat pada permukaan sel atau permukaan lainnya. Yang ketiga ada sel wall.
Sel wall adalah dinding sel bakteri memberikan bentuk dan perlindungan, terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Yang keempat ada plasma membran yang warna orange. Membran sel plasma membran adalah membran sel bakteri terletak dalam dinding sel dan mengatur aliran zat-zat ke dalam dan keluar dari sel. Kemudian ada plasmid. Plasmid adalah struktur DNA kecil yang dapat dihapus dari atau ditambahkan ke sel bakteri. Sering mengandung gen-gen yang memberikan keuntungan selektif. Berikutnya ada kitoplasm yang warna pink. Kitoplasm adalah cairan dalam sel yang mengandung berbagai struktur seluler dan organel. Kemudian ada nukleus atau dalam kurung DNA yang warna ungu ini. Nukleus adalah daerah di dalam sel bakteri yang berisi DNA bakteri. Kemudian ada ribosom. Ribosom yang merah ini. Ribosom adalah struktur seluler tempat sintesis protein terjadi. Yang terakhir ada flagel. Flagel adalah struktur berbentuk cambuk atau heliks yang memungkinkan bakteri bergerak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.